sekarang kita masuk tulis sifat-sifat pembiasan. Oke, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Nah, perhatikan sambil nanti setelah itu kamu catat. Yang namanya sinar datang tadi Bapak udah gambarkan. Yang pertama yang namanya Bapak akan bilang buat dulu yang namanya bidang datar nih. Ini namanya bidang datar atau bidang batas. Oke, bidang datar atau bidang batas. Bidang batas ini artinya ada dua medium yang berbeda indeks biasnya. Jadi yang ini bisa juga disebut dengan bidang datarnya atau juga bisa disebut dengan bidang batas. Oke, nah yang pertama tadi apa? Sinar atau garis? Oke, sinar datang. Jadi sinar datang kalau misalnya ada sebuah sinar menyentuh bidang batas, lalu masuk ke indeks bias yang berbeda. Anggaplah ini adalah udara, lalu ini adalah air, ya, udara dan air. Lalu sinar datang, lalu, nah garis normal, maksudnya garis normal begini. Itu kan membentuk sebuah sudut ya. Kalau namanya garis normal kan tegak lurus, ya. Jadi sinar datang ini yang namanya garis normal. Ya, garis normal. Lalu setelah itu, nah sinar bias. Anggaplah sinar tadi terbiaskan mendekati garis normal. Namanya sinar, ini yang namanya sinar datang. Ini sinar bias. Oke. Ini sinar bias. Sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar atau bidang batas. Itu penjelasan untuk hukum sinergis yang pertama. Oke, gambarkan. Oke, kita lanjutkan sifatnya yang kedua. Kalau sifat pertama tadi sinar datang, garis normal, dan sinar bias berada pada suatu bidang datar. Lalu yang kedua adalah sinar datang dari medium dengan indeks bias yang lebih kecil. Nah, kalau udara kan indeks biasnya berapa tadi? Udara air 1,003. Lalu sampai ke air dia atau airnya bahasa Indonesia air 1,33. Jadi kalau misalnya ada suatu sinar datang dari indeks bias yang lebih kecil menuju indeks bias yang lebih besar, maka sinar biasnya ini dibiaskan seolah-olah mendekati garis normal. Jadi jangan menjauhi garis normal. Kalau misalnya dari udara ke air, karena indeks bias udara lebih kecil dari isi air. Jadi seolah-olah dibiaskan mendekati garis normal. Ini tadi garis normal. Nah, beda dengan yang sebaliknya katanya di situ. Kalau misalnya ada suatu sinar dari indeks bias yang lebih besar ke indeks bias yang lebih kecil, maka sinar biasnya dibiaskan seolah-olah menjauhi garis normal. Logikanya begini. Kalau misalnya ada sinar datang, contoh ya, ada sinar datang di sini, lalu anggaplah misalnya semuanya adalah udara mediumnya. Udah Bapak bilang kalau udara mediumnya sudah pasti bahwa tidak terjadi yang namanya pembiasan, langsung lurus dari sini ke sini lurus. Lalu ini kan indeks biasnya kecil udara, itu ya, sampai ke indeks bias air yang besar, maka bagaimana pembiasannya? Dia mendekati garis normal. Artinya begini, kalau tadi kan harusnya kalau indeks biasnya sama lurus, tapi sekarang karena indeks biasnya berbeda, ini lebih besar dibandingkan yang di atas, maka dia nggak mungkin, sekali lagi dia nggak mungkin yang pertama lurus, itu sudah pasti nggak mungkin lurus, karena dia itu memang yang ini lebih besar indeks biasnya, maka mendekati garis normal. Oke, nah bedakan kalau misalnya indeks sinarnya datang dari air. Contohnya datang dari air ini.
Oke, inilah sinar datang. Oke, ini kebalikannya tadi katanya ya. Kalau indeks bias besar ke yang kecil, maka sinar biasnya dibiaskan seolah-olah menjauhi garis normal. Sinar datangnya berasal dari indeks bias yang lebih besar, maka sudah pasti seolah-olah bahwa dia itu mau bebas gitu ya. Dia mau dari sini kan padat, lalu sampai di sini kan udah mulai renggang. Nah, kalau misalnya dari yang padat ke yang renggang di atas ini sudah pasti hampir kita bisa bilang bahwa sinar biasnya ini, kalau ini tadi garis normal, ini lebih besar. Ya, dia menjauhi garis normal. Kalau boleh pun dia lurus seperti ini. Tapi kalau yang tadi tidak, karena dia dari yang renggang, dari yang lapang, nggak ada sama sekali nggak padat, dia masuk ke yang padat di sini, indeks biasnya lebih besar, maka tidak mungkin dia harus lurus garisnya. Maka garisnya atau sinar biasnya ini seolah-olah dibiaskan, itu sudah pasti lebih mendekati garis normal. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, perbandingan nilai sinus sudut datang. Nah, perhatikan, ada yang namanya I di sini. Besar sudut datang terhadap siapa? Si garis normal. Ini sinar datang. Jadi I kecil ini adalah besar sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal. Itu I. Lalu besar sudut yang dibentuk oleh sinar bias terhadap garis normal itu namanya R aja. Ini namanya R. Oke, sehingga sudah kamu catat rumusnya tadi adalah apa tadi? Oke, V1 sama dengan sin I. Oke, lalu V2 sama dengan sin R. Lalu perhatikan di sini, V itu sendiri adalah C per N. Kita dapat dari rumusnya tadi di sini. X bias sama dengan C per V. Jadi V adalah C per N. Nah, C per N. Maka Bapak bilang di sini karena dia adalah V1, maka di sini adalah N1. Itu ya dari medium yang pertama. Lalu per sin I. Lalu sama dengan V2-nya juga C per N2 lalu sin R. Oke, sin R. Oke, Bapak lanjutkan. Maka di sini bisa menjadi C per N1 itu ya dikali 1 per sin I sama dengan C per N2 dikali 1 per sin R. Perhatikan dulu, udah paham sampai sini. Maksudnya gini, C per N1 di sini, karena ini kan per, ini kan sin I dibagi 1. Nah, kalau kita mau mengalihkan ini, maka penyebut jadi penjelang. Maka C per N1 dikali 1 per sin I. Nah, harusnya kan sin I tadi sin I per 1. Nah, yang sama dengannya C per N2 sama dengan dikali 1 per sin R. Bisa? Bisa ya? Nah, perhatikan. Maka kita kalikan aja langsung sini. Maka C dikali 1 C N1 sin I kan gitu ya. Sama dengan C per N2 sin R. Lalu kita kasih silang menjadi C sin ini ya, C sin C N1 sin I sama dengan C N2 sin R. Oke, C N1 sin I sama dengan C N2 sin R. Maka C nya di sini sama di sini bis. Oke, dan sama-sama nilainya. Karena ini adalah kecepatan hampa cahaya di ruang hampa. Oke,
Oke, ini nggak berbeda nilai di sini dengan di sini C-nya. Sudah? Maka N1 sin I sama dengan N2 sin F. Nah, rumus-rumus inilah yang akan terus kita pakai nanti ketika ada satu soal mengenai pembias. Oke, dicatat ini dilengkapi.